Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman yang merupakan nikmat yang paling agung bagi umat manusia, karena nikmat iman tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Sebab iman adalah rahmat terbesar, nikmat terbesar, penyelamat bagi seseorang nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji semata-mata lillahi ta'ala. Masih pada bab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram, bab dzikri wa du'a. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Umar, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda tatkalane nguluraken sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing astalurune Kanjeng Nabi fid du'ai ing dalem doa, lam yaruddahuma ora balekaken sapa Kanjeng Nabi ing yadaihi
hatta yamsaha sehingga ngusap sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan yadaihi wajahahu ing wajahi Kanjeng Nabi. Akhrajahu Tirmidzi walahu syawahidu minha hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi annahu haditsun hasanun. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengulurkan kedua tangannya di dalam doanya, maka beliau tidak mengembalikannya sampai beliau mengusapkan kedua telapak tangannya pada wajahnya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama bahwa salah satu adab di dalam berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan diarahkan ke arah langit karena langit adalah qiblatud doa, qiblat di dalam berdoa. Itu adab, salah satu adab tata cara berdoa yang baik. Bukan dengan dengan tidak melakukan itu, tetapi dengan menengadahkan, mengangkat kedua tangannya, diarahkan telapak tangannya ke arah langit. Itu yang pertama yang ditunjukkan oleh hadis ini. Kemudian yang kedua adalah dengan mengusapkan kedua tangan itu setelah berdoa. Jadi setelah selesai dalam doa, kemudian mengusapkan kedua tangan itu ke wajah. Ini juga adab di dalam berdoa. Kenapa? Karena bisa jadi barokah Allah itu akan turun di tangan. Kemarin kita sebutkan bahwa langit itu adalah mahbitur rahmat wal barakat. Langit itu dijadikan sebagai qiblatud doa karena langit itu adalah tempat turunnya rahmat Allah, tempat turunnya keberkahan Allah. Karena para malaikat yang menurunkan al-barakah war rahmat itu bertempat tinggal di langit. Bisa jadi ketika kita menengadahkan tangan kita ke langit, maka turun barokah ke tangan ini. Sehingga kemudian sebelum kita lepaskan tangan ini, kita usapkan terlebih dahulu ke wajah. Ini riwayat ini menunjukkan itu. Ada sebagian orang yang bukan hanya wajahnya yang diusap, tetapi badannya juga diusap dengan tangannya sehabis dia berdoa. Tetapi saya nggak tahu apakah ada riwayat seperti itu. Yang ada dalam hadis ini mengusapkannya pada wajah, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tradisi kita umat Islam rata-rata kita habis doa melakukan itu, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah setelah berdoa. Tapi ada juga seseorang yang malas, kemudian setelah doa langsung setelah ini langsung dilepas. Tidak berdosa kalau seseorang melakukan itu, tetapi adabnya mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan mengusapkan kedua telapak tangannya pada wajah. Ada sebagian kelompok yang menentang tradisi, yaitu mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Padahal ada hadisnya yang menunjukkan itu, dan hadisnya dikatakan di sini haditsun hasan. Wal hasanu akhus sahih, dan hadis hasan itu saudara dari hadis sahih. Maknanya sama-sama keduanya bisa digunakan sebagai hujjah.
Maka tidak diragukan tentang kehujahan hadis ini. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi sak temene luweh utama-utamane menungsa bi kelawan ingsun yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku aksaruhum kang luweh akeh-akeh annas alayya ing atase ingsun apane salatan maca selawate. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama bagiku nanti pada hari kiamat, orang yang paling utama menurut Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Nah, ini hadis ini menunjukkan tentang keutamaan memperbanyak membaca sholawat agar kita nanti menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang utama menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat. Tapi bukan berarti hadis ini berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya seseorang memahami hadis ini tanpa memahami hadis-hadis yang lainnya. Sehingga salah faham, seseorang ingin menjadi orang yang mulia menurut Nabi, kemudian hanya memperbanyak sholawat saja. Nggak sholat, nggak puasa. Dia hanya berdasarkan hadis ini, orang yang paling mulia menurut Nabi adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Maka dia kemudian baca sholawat siang malam, baca sholawat terus menerus, tapi sholat 5 waktunya enggak, puasa Ramadannya enggak, belajar ilmu agamanya enggak, maka ya tidak, itu tidak termasuk orang yang paling mulia. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa menurut Allah juga menurut Rasulullah. Orang yang orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Dalam hadis yang lain itu juga disebutkan orang yang paling dekat denganku adalah orang yang bertakwa. Itu juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di sini dikatakan orang yang paling dekat, orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang bertakwa dimanapun dia berada. Meskipun dia tidak tinggal di Madinah, meskipun dia tidak tinggal di Makkah, meskipun dia tinggal di daerah yang sangat jauh sekali dari Makkah, sangat jauh sekali dari Madinah, di pelosok dunia, di tengah hutan, tetapi dia orang yang bertakwa. Maka kata Nabi, dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik memang jauh, tetapi secara makna dia adalah orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah orang yang bertakwa. Dalam hadis yang lain disebutkan seperti itu. Nah, dan ini tidak kontradiksi. Orang yang nanti paling dekat, pertama syaratnya dia harus orang yang bertakwa, kemudian dia memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang orang yang tidak memperdulikan terhadap syariat, tetapi dia hanya fokus dengan sholawat. Sehingga aktivitasnya itu hanya sholawat dan sholawat, sholawat dan sholawat, sementara dia tidak belajar ilmu agama. Akhirnya membaca sholawatnya pun
itu tidak benar karena tidak didasari dengan ilmu. Membaca sholawat sesuatu hal yang sangat bagus, diperintahkan oleh Al-Quran, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan di awal, harus didasari dengan ilmu. Nah, sehingga seseorang harus lebih mengutamakan belajar ilmu agama daripada amalan-amalan yang lainnya, karena yang lainnya itu harus didahului dengan belajar ilmu terkait dengan amalan tersebut. Hadirin rahimakumullah, ini peringatan kepada kita, karena sekarang musim orang seperti itu. Musim orang itu kebalik-balik, hal yang sunnah itu diutamakan dari melakukan hal-hal yang wajib. Sekarang lagi musim, mungkin juga dari sejak dulu, mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau majelis zikir, majelis sholawat, maka yang hadir jumlahnya ribuan. Tapi kalau majelis ilmu, yang hadir sedikit. Berarti banyak orang yang mengutamakan majelis yang sunnah dari majelis yang wajib. Kalau yasinan, tahlilan, atau sholat hari raya, yang hadir penuh, masjidnya penuh, banyak sekali. Tetapi kalau sholat Jumat, yang hadir sedikit. Nah, berarti ada orang yang dia mengutamakan yang sunnah, kemudian dia melalaikan yang wajib. Ada sebagian orang yang dia sholawatan, dia zikiran sampai tengah malam, sampai lewat tengah malam, kemudian subuhnya lewat. Nah, subuhnya lewat karena dia tidurnya larut malam, sudah hampir pagi, kemudian subuhnya lewat. Mementingkan dia untuk melakukan yang sunnah, kemudian dia mengabaikan perkara yang wajib. Padahal perkara yang wajib itu pahalanya tidak akan tertandingi oleh amalan sunnah berapapun. Orang yang melakukan sholat subuh 2 rakaat, pahalanya tidak akan bisa ditandingi oleh sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang misalnya dia melakukan puasa wajib 1 hari di bulan Ramadan, pahalanya tidak bisa tertandingi oleh puasa sunnah 1 tahun. Tidak bisa. Sesuatu yang wajib, pahalanya tidak tertandingi oleh sesuatu yang sunnah. Selain bahwa yang wajib, bagi orang yang meninggalkannya dia berdosa, yang sunnah, orang yang meninggalkannya dia tidak berdosa. Maka di dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dari amalan yang telah aku wajibkan. Artinya bahwa amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang lainnya, sehingga kita orang yang berakal harus mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Kalau kita bisa melakukan semuanya, silakan, itu sebuah keutamaan. Tetapi apabila tidak, maka kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini berkaitan dengan memperbanyak sholawat. Perbanyak sholawat, sesuatu hal yang baik. Tapi belajar ilmu agama juga. Tapi sholat 5 waktunya, kerjakan juga. Puasa Ramadannya, kerjakan juga. Hal-hal yang wajib, lakukan. Kemudian tambahi, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah atas dasar ilmu. Sehingga membacanya tidak salah. Ada yang membaca sholawat, lamnya dipanjangkan. Ini sering kita ingatkan. Yang harusnya dia membaca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dia membacanya Allahumma sholli
wasallim misalnya. Dipanjangkan, li-nya itu dipanjangkan. Itu adalah kesalahan fatal. Karena dalam bahasa Arab, jika ditambahkan fi'il amr ditambahkan ya di belakangnya, maka khitabnya itu anti kepada perempuan. Seakan-akan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perempuan. Seseorang yang meyakini Allah itu perempuan, maka hukumnya jatuh kepada riddah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang membaca Allahumma sholli dibaca Allahumma salli. Nah, menjadi sin, bukan sholli tetapi salli. Maknanya juga berubah dan seterusnya. Banyak orang karena tidak belajar ilmu agama, kemudian dia dalam membaca sholawat, dalam membaca zikir, dalam membaca doa, itu keliru. Membaca doa pun butuh ilmu. Membaca doa pun butuh ilmu. Nggak asal berdoa saja, tetapi ada ilmunya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pada hadis berikutnya. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari ay yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfari utawi pendorone istighfar, pemimpine istighfar iku ayakula yen to ngucap sapa al-'abdu kawula Allahumma anta, Allahumma duh Gusti Allah, anta utawi panjenengan iku Rabbi Tuhan ingsun. La ilaha ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illa anta kejaba panjenengan. Khalaqtani wis nitahaken sapa panjenengan ing ingsun wa ana khalih utawi ingsun iku abduka kawula panjenengan. Wa ana lan utawi ingsun iku ala ahdika ing atase ala ahdika ing atase perjanjian panjenengan wa wa'dika lan janji panjenengan. Mastata'tu selagine kuwasa sapa ingsun. A'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan min syarri ma sangking olone perkara sana'tu kang wis nglakoni sapa ingsun. Abu'u ngaku sapa ingsun laka maring panjenengan bini amatika kelawan nikmat panjenengan alaya ing atase ingsun. Wa abu'u lan ngakoni sapa ingsun laka maring panjenengan bidzambi kelawan dosa ingsun faghfir mongko ngampunono sapa panjenengan li maring ingsun. Fa innahu mongko sak temene kelakuan la yaghfiru ora aweh ampunan adzunuba ing dosa sapa illa anta kejaba panjenengan. Akhrajahul Bukhari. Ini namanya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Penting kalian untuk menghafalkan ini. Sayyidul istighfar artinya bacaan istighfar yang paling tinggi dan yang paling utama. Bacaan istighfar itu kan banyak, banyak macamnya. Kita bisa beristighfar dengan mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu istighfar. Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah aku. Kita bisa beristighfar dengan mengatakan Astaghfirullah, aku meminta ampunan kepada Allah. Dan istighfar yang lainnya, di antara sighah istighfar, di antara bentuk-bentuk jenis-jenis istighfar ada yang disebut dengan sayyidul istighfar, yaitu
istighfar yang paling utama, bacaan istighfar yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu bunyinya ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Engkau. Engkau yang telah menciptakan aku, dan aku ini adalah hamba-Mu. Dan aku akan menjalankan perjanjianku denganmu selagi aku mampu. Aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan sesuatu yang telah aku lakukan. Abu'u laka, abu'u artinya a'tarifu. Aku mengakui, aku mengaku kepadamu dengan nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dengan dosa yang telah aku lakukan. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau, ya Allah. Itu makna dari Sayyidul Istighfar. Sangat luar biasa. Maka penting untuk kita hafalkan dan kita amalkan, kita baca. Dalam membaca doa dan istighfar, zikir, ini juga hendaknya kita membacanya dengan adab. Dengan adab diantaranya membacanya kalau diusahakan seperti kita membaca Al-Quran, disertai dengan misalnya dengan tajwid, dan tidak terlalu buru-buru. Meskipun kita sudah hafal, itu kita tidak buru-buru. Karena sering kita mendapati orang berzikir itu seperti ada yang memburu-buru dia, sehingga dia membacanya dengan sangat cepat. Atau membaca doa itu dengan sangat buru-buru, padahal dia sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hendaknya kita meskipun itu doa bukan Al-Quran, kita membacanya pun seperti kita membaca Al-Quran, misalnya dengan tajwid, misalnya mengatakan Allahumma, kalau memang gunnah ya gunnah, bukan Allahumma, tetapi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pelan, dihayati maknanya, karena itu adalah bagian zikir dan isinya juga doa doa istighfar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yada'u ninggal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimati ing mangkono-mangkono kalimah hina yumsi ing dalem nalikane sore-sore sapa Kanjeng Nabi, wa khina yusbihu lan ing dalem nalikane isu-isu sapa Kanjeng Nabi. Kalimatnya apa? Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati
wakhfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Jadi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim. Allahumma duh Gusti Allah, ini sak temene ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan al-afiyata ing keselamatan fi dini ing dalem agama ingsun wa dunyaya lan donya ingsun wa ahli lan keluarga ingsun wa mali lan bondo ingsun. Allahumma duh Gusti Allah ustur nutupa sapa panjenengan aurati ing pira-pira aurat ingsun ing pira-pira aib ingsun wa amin lan awaya keamanan sapa panjenengan rawati ing pira-pira perkara kang medeni ing ingsun wahfatni lan jaga sapa panjenengan ing ingsun mimbaini yadayya ing dalem saking antarane tangan loro ingsun tegese ing dalem ngarep ingsun wa min khalfi lan saking guri ingsun wa ayyamini lan saking tengen ingsun wa an shimali lan saking kiwa ingsun wa min fawqi lan saking dhuwur ingsun wa a'udzu lan jaluk perlindungan sapa ingsun bi azamatika kelawan keagungan panjenengan an ughtala ing yanto den ing yanto den amblesaken sapa ingsun min tahti saking ngisor ingsun. Akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim. Ini doa dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Yang dikatakan di dalam hadis ini, Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan doa ini di waktu pagi dan juga di waktu petang. Nabi tidak pernah tidak membacanya menurut Ibnu Umar. Artinya beliau senantiasa membaca doa ini. Dan berarti doa ini juga penting juga untuk kita hafalkan untuk kemudian kita baca di waktu pagi dan di waktu petang. Allahumma, ya Allah, ini maknanya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afiyah, keselamatan dalam agamaku. Ini yang paling penting. Selamat dalam agama, ini yang paling penting. Dan juga kami meminta kepadamu, aku meminta kepadamu keselamatan dalam duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya, lengkap. Meminta keselamatan agama, meminta keselamatan dunia, meminta keselamatan untuk keluarga, dan meminta keselamatan untuk harta kekayaan yang dimiliki. Tapi dari sekian banyak itu yang paling penting adalah keselamatan dalam agama. Karena keselamatan agama itu yang menentukan keselamatan akhirat. Kalau seseorang agamanya selamat, meskipun di dunia dia hidup miskin, meskipun dia di dunia itu sakit-sakitan, meskipun misalnya dia banyak musibah duniawi, maka dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat yang abadi asal agamanya itu selamat. Tapi sebaliknya, apabila seseorang dunianya bagus, kesehatannya bagus, hartanya bagus, keluarganya bagus, dari sisi keduniaannya bagus, tetapi dunianya tidak bagus, misalnya dia terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang, terpengaruh paham tasbih tajsimnya Wahabi misalnya. Kehidupan dunianya bagus, terlihat dia sangat bagus. Kesehatannya bagus, anak-anaknya bagus, keluarganya terlihat
terlihat bahagia misalnya, tetapi akidahnya rusak, artinya agamanya nggak selamat, maka nanti di akhirat dia akan celaka selama-lamanya. Karena itu keselamatan agama adalah segala-galanya. Nah, tetapi juga tidak salah jika kita meminta keselamatan dunia kita. Kita meminta keselamatan agama, juga meminta keselamatan dunia. Itu diajarkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, maksudnya adalah aib-aibku. Setiap orang memiliki aib. Nah, aib itu sesuatu yang kita tidak ingin orang lain mengetahui. Nah, mengetahuinya ada pada diri kita. Semuanya memiliki aib. Nah, sehingga kita berdoa kepada Allah agar Allah menutup aib kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Jangan sampai ada orang yang mengetahui aib kita di dunia ini, dan di akhirat jangan sampai Allah Subhanahu wa taala membukanya di hadapan semua orang pada hari hisab nanti. Nah, kita senantiasa berdoa ini, dan Allah insya Allah akan mengabulkan doa hambanya. Wa amin rawati, wa amin rawati artinya ya Allah berikanlah keamanan dari sesuatu yang aku takutkan, sesuatu yang membuat saya takut, sesuatu hal yang membuat aku sedih, galau. Ya Allah berikanlah keamanan. Artinya jangan sampai saya kemudian menjadi takut, menjadi panik dan sebagainya dengan sesuatu hal yang sesuatu itu. Hilangkanlah sesuatu yang membuat saya takut, itu hilangkanlah dariku. Sesuatu yang membuat aku itu galau, hilangkanlah ya Allah. Itu maksud dari wa amin rawati. Wahfadni min baini yadayya. Jagalah aku dari depan. Min yadayya artinya dari depan. Wa min khalfi dari belakang. Wa ayyamini dari kanan. Wa an shimali dari kiri. Wa min fawqi dari atas. Dari semua arah. Nah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Dari bawahnya wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu untuk agar aku itu tidak diamblaskan dari bawahku. Tidak diamblaskan itu artinya tidak terjadi tanah ambles kemudian aku masuk ke dalamnya dan tertimbun oleh tanah. Nah, kan ada gempa bumi, ada tanah ambles, ada tanah longsor yang kemudian menjadikan seseorang itu tidak aman dari bawah, sehingga dia kemudian ambles dan mati karena musibah tersebut. Aku berlindung kepada Allah dari itu. Itu yang dimaksud wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Hakim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, duh Gusti Allah, saya baca dulu doanya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Akhrajahu Muslim. Allahumma, duh Gusti Allah, inni sak temene ingsun iku a'udzu, jaluk perlindungan sapa ingsun, nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan, min zawali ni'matika, saking ilange nikmat panjenengan,
wa tahawuli afiatika lan berubai keselamatan saking panjenengan, wa fujaati nikmatika lan dadae azabe panjenengan, wa jami'i sakhatika lan sekabehane kedu panjenengan. Akhrajahu Muslimun. Ini juga doa lagi yang diajarkan oleh Rasulullah. Namanya juga bab doa. Jadi isinya doa-doa dan zikir. Nah, silahkan untuk dihafalkan. Ini yang ma'thur. Doa yang ma'thur yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kita ngarang-ngarang doa. Ngarang-ngarang doa. Daripada ngarang-ngarang doa, ikut Nabi saja. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang karena bisa bahasa Arab sedikit, kemudian dia membuat doa sendiri. Untuk apa? Meskipun bukan dilarang, tapi kan ada ilmunya. Enggak semua doa itu diperbolehkan. Ada doa yang haram untuk dibaca karena melanggar syariat Islam, melanggar akidah Islamiyah. Misalnya seseorang berdoa, Allahumma ghafir dzunu atau Allahumma ghafir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim misalnya. Itu haram berdoa dengan doa seperti itu. Nah, bolehnya apa? Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, atau misalnya Allahumma ghafir jami'al muslimin ba'da dzunubihim misalnya, atau ba'dal muslimin jami'a dzunubihim. Kalau Allah, ya Allah ampunilah, dia mengatakan ya Allah ampunilah semua umat Islam semua dosanya. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada sebagian umat Islam yang tidak diampuni dosanya oleh Allah dan dia akan masuk neraka. Nah, itu contoh bahwa doa itu juga butuh ilmu. Nah, lebih baik nggak usah ngarang-ngarang lah kalau nggak tahu. Nggak usah ngarang-ngarang doa, sok memperlihatkan bisa bahasa Arab, ngarang-ngarang doa sendiri. Ikut Nabi saja. Ikut doa yang maksur. Ikut wirid yang maksur, yang diajarkan, yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafalkan yang ada dalam hadis-hadis ini, kemudian amalkan, baca dalam doa-doa kalian. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu. Baik nikmat diniyah maupun dunyawiyah, seperti yang tadi kita telah terangkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan. Kenikmatan yang Engkau berikan, baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Jangan sampai itu hilang dariku. Wa tahawuli afiatika, dan aku berlindung kepadamu dari berpindahnya keselamatan. Keselamatan dunia maupun keselamatan dalam agama. Keselamatan. Wa fujaati nikmatika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari turunnya azabmu secara mendadak. Fujaah itu mendadak. Baghtatan secara mendadak. Nikmah itu beda dengan ni'mah, kebalikannya. Beda qaf sama ain. Kalau ni'mah itu adalah nikmat. Kalau nikmah itu adalah apa? Azab. Nikmah. Nikmah pakai qaf itu adalah azab. Kalau ni'mah pakai ain itu adalah nikmat. Jadi artinya berlawanan. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Keliru maksudnya saking biar fasih, kemudian ya Allah aku meminta nikmah kepadamu ya Allah misalnya. Dia mengatakan seperti itu, artinya dia minta azab nanti. Nah, biar fasih dia minta nikmah bukan ni'mah. Sampai jadi qaf. Ya tidak pas ya.
Dari nikmah. Nah, di sini dikatakan wa fujaati nikmatika. Ya Allah, aku berlindung dari azab yang turun secara tiba-tiba. Musibah yang turun secara tiba-tiba. Tiba-tiba lagi tidur seperti yang banyak terjadi belakangan. Lagi tidur tiba-tiba banjir bandang. Nggak sempat lari, langsung mati di situ. Dia sedang santai-santai, tiba-tiba gempa bumi, sehingga dia mati. Dia sedang tidur, tiba-tiba gunung meletus dan sebagainya. Itu namanya fujaatun nikmah. Di sini doa meminta kepada Allah perlindungan, jangan sampai saya kena fujaatun nikmah, yaitu azab atau bala musibah yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatika, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari semua segala sesuatu yang engkau tidak ridho. Sakhatika artinya yang Allah tidak ridho, yang Allah murka terhadap perbuatan tersebut. Aku berlindung kepadamu dari sesuatu hal yang membuat engkau ya Allah itu tidak ridho. Akhrajahu Muslim. Nah, ini doa-doa yang semuanya doa-doa yang sangat penting untuk untuk kita baca. Khususnya ketika kita membacanya, ketika kita sendiri, membacanya sendiri. Karena kalau berjamaah kamu baca semuanya ini, nanti jamaahnya bubar. Ini doanya nggak selesai-selesai. Dia bilang amin, amin, nggak selesai-selesai. Terlalu banyak doanya. Kalau doa untuk umum kita ambil yang pokok-pokoknya saja. Tapi untuk doa untuk kamu sendiri, misalnya kamu bangun malam, jam 3 malam, kamu berdoa, baca semuanya. Baca semuanya, hayati maknanya, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita. Kita hampir saja selesai. Kita selesaikan insya Allah hari Senin yang akan datang. Kita akan ganti kitab yang baru. Tetapi kitab ini nggak akan sampai hari Sabtu selesai insya Allah. Nanti akan kita isi dengan beberapa faedah. Baru kita mulai pada hari Senin agar kita bisa mempersiapkan kitab yang akan kita baca. Ada kalanya kita ngaji hadis, kitab hadis yang lainnya, atau kita ngaji tafsir. Nggak tahu nanti kita pertimbangkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.